saya Jessica Indrita Fatikasari dan NIM C1L023084, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Yang terhormat Ibu Aldila Kresna Resanti, SPD MPD MSI, dan Ibu Elsa Puspasari, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran di semester 3 ini. Di sini saya akan memaparkan mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu bernama Suitology Paper atau dalam bahasa Indonesia ialah kertas cocokologi. Suitologi merupakan istilah yang merujuk pada cara berpikir atau analisis yang menghubungkan dua hal berdasarkan kemiripan atau kesamaan. Penggunaan model pembelajaran cocokologi dalam konteks pendidikan berfokus pada integrasi permainan sebagai media pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Model ini akan diperuntukkan pada siswa SMA kelas 10 dengan isi materi mengenai pasar. Model ini juga bertujuan untuk mengubah persepsi siswa terhadap pembelajaran dan menjadikannya lebih menyenangkan, menghidupkan suasana kelas dan relevan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyuguhkan contoh-contoh secara konkret. Tujuan dan manfaat permainan cocokologi ini dirancang untuk melatih keterampilan berpikir, melatih proses pengamatan siswa atau meningkatkan ketelitian, merangsang agar perhatian siswa terarah pada suatu bahan pelajaran yang sedang dibicarakan, serta mendorong semangat dan optimisme siswa dalam belajar. Dalam implementasi media pembelajaran ini, saya sebagai guru nanti akan menyampaikan suatu materi mengenai pasar terlebih dahulu, dimulai dari pengertian, karakteristik, jenis, hingga contoh-contohnya, baik melalui PowerPoint ataupun video pembelajaran. Kemudian saya akan menunjuk siswa secara random atau memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin maju untuk bermain ke depan, memasangkan antara materi dan jawaban, yang mana hal tersebut sudah dijelaskan di dalam pembelajaran sebelumnya. Atau bisa dikatakan bahwa Suitology Paper ini merupakan suatu evaluasi secara real time sehingga membantu peserta didik untuk berkonsentrasi pada pembelajaran. Sebagai contoh, siswa yang biasanya malas memperhatikan jadi lebih hati-hati dan bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran karena mereka tahu akan ditunjuk sewaktu-waktu. Dan apabila siswa yang berkesempatan maju tersebut belum tepat menjawabnya, maka akan ditunjuk lagi siswa secara random, dan setelah memasangkan dengan benar, siswa tersebut diminta untuk menjelaskan mengapa dua hal tersebut cocok untuk dipasangkan. Dengan hal ini, guru akan mengetahui seberapa paham dan konsentrasi siswa pada materi yang telah disampaikan. Apakah mereka dapat menangkapnya dengan baik atau justru masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, sehingga hal ini dapat membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang akan digunakan selanjutnya. Siswa yang maju tadi, baik salah maupun benar, tetap diberikan applause ataupun poin keaktifan sehingga pada pembelajaran berikutnya mereka akan lebih bersemangat untuk belajar. Dan sebagai guru pula, kita harus mengevaluasi media pembelajaran yang telah kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan langsung ke dalam media pembelajaran ini. Di sini saya sudah menyiapkan karakteristik dari jenis-jenis pasar. Yang pertama yaitu banyak penjual, produk terdiferensiasi, persaingan non harga, tidak ada hambatan yang signifikan bagi perusahaan baru untuk memasuki atau keluar dari pasar. Kemudian merupakan bentuk pasar yang dinamis dengan persaingan yang terjadi melalui keberagaman produk. Materi tersebut sudah saya jelaskan di awal pembelajaran tadi dalam bentuk PowerPoint ataupun video pembelajaran. Di sini siswa akan menempelkan atau akan memasangkan judul yang tepat atau pasar yang tepat dengan karakteristik yang sudah tertera di sini. Setelah siswa selesai membacakan karakteristik dari salah satu ini, siswa tersebut akan diperintahkan untuk membuka kotak tersebut dan memilih mana sih judul pasar yang tepat untuk karakteristik tersebut. Untuk yang pertama yaitu banyak penjual, produk terdiferensiasi berarti itu termasuk pasar monopolistik. Siswa menempelkan judul tersebut seperti ini. Dan setelah siswa menempelkan, apabila hasilnya kurang tepat, maka kita sebagai guru akan menunjuk satu siswa lagi untuk membenarkan jawaban temannya, seperti itu. Dan untuk yang sebelah sini yaitu kita suguhkan contoh-contoh pasar, di mana nanti siswa akan menempelkan atau memasangkan antara contoh pasar dengan pasar tersebut. Sebagai contoh yaitu yang pertama adalah PLN, Perusahaan Listrik Negara. Kita akan bertanya kepada siswa tersebut, PLN itu merupakan suatu pasar apa? Seperti itu. Dan siswa tersebut akan memasangkan semisal PLN merupakan pasar monopoli, dan siswa tersebut akan memasangkan dengan alat bantu paku pins warna-warni di sini untuk membedakan antara pasar satu dengan pasar lainnya. Seperti ini.
Nanti akan tertempel seperti ini. Nantinya terpasang dengan tepat ataupun tidak tepat, siswa tersebut masih tetap diberikan poin agar semangat di pembelajaran selanjutnya. Evaluasi penggunaan media pembelajaran model cocokologi ini biasanya melibatkan beberapa aspek penting untuk menjamin kinerja dan efektivitasnya. Seperti yang pertama, efektivitas komunikasi. Apakah media pembelajaran berperan dalam menaikkan efektivitas komunikasi? Media pembelajaran harus menjadi perantara yang efektif dalam menyajikan pesan dari komunikator kepada komunikan, sehingga aktivitas belajar menjadi lebih interaktif dan aktif. Yang kedua, keaslian dan kecocokan isi. Aspek belajar, mengajar, dan komunikasi evaluasi harus mempertimbangkan keaslian dan kecocokan isi media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Konten harus relevan dengan kompetensi dasar mata pelajaran dan tidak mengandung kesalahan material. Yang ketiga, tampilan media pembelajaran, keterbacaan, kemudahan menggunakan, dan kualitas media. Evaluasi harus mempertimbangkan tata letak komponen, kerapian, ketepatan, pemilihan komponen, sehingga media pembelajaran dapat digunakan dengan menyenangkan tanpa membosankan bagi siswa. Yang keempat, responsif siswa. Apakah peserta didik terlibat aktivitas belajar melaluinya? Strategi evaluasi juga melibatkan penilaian respon peserta didik terhadap media pembelajaran. Hal ini termasuk apakah mereka tertarik belajar menggunakan media tersebut dan bagaimana tanggapannya secara keseluruhan. Yang kelima yaitu evaluasi kelompok kecil, efektivitas, efisiensi, implementasi, dan menariknya. Penilaian dalam kelompok kecil perlu menguji efektivitas mencapai tujuan pembelajaran, efisiensi waktu belajar, kemudian implementasi untuk guru maupun siswa, serta mengetahui apa saja unsur yang membuat media pembelajaran menarik atau tidak disukai oleh siswa. Yang keenam merupakan aspek teknis unjuk kerja alat. Aspek teknis meliputi unjuk kerja alat, kemudian penggunaan, tingkat keamanan media, dan fleksibilitas alat dalam penggunaan. Media harus stabil dan mudah digunakan. Oleh karena itu, evaluasi model cocokologi dalam konteks media pembelajaran harus berfokus pada beberapa aspek utama seperti komunikasi efektif, kecocokan isi, praktikalitas, tampilan visual, responsif siswa, dan efektivitas implementasi. Dengan demikian, media pembelajaran akan lebih efektif dalam menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan produktif bagi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, tak ada gading yang tak retak, maka saya terima saran dan kritikan yang membangun dari pemirsa. Terima kasih, semoga media saya dapat bermanfaat untuk para pendidik yang sedang berinovasi dalam proses pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.